siang Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa walaupun secara virtual. Nggih? Nggih, siap. Halo, Ma. Jelas, Gimana, Bu? suaranya jelas, Bu Dwi. Monggo. Sudah. Suara saya terdengar. Suara terdengar, Ibu? Terdengar, Bu Terdengar? Dwi. Terdengar jelas, nggih, monggo. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara virtual kali ini. Nampaknya Bu Dwi agak mengalami kendala di sinyal mungkin ya, karena suaranya putus-putus. Untuk Pak Alfa, bisakah suara saya didengar dengan jelas di sana? Yeah. Bu Dwi malah terlempar apa ini ya? Bu Dwi posisinya terlempar kali ini. Kayaknya tidak ada nih. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Dwi, karena posisi Bu Dwi saat ini tidak bersama kita, kayaknya terlempar ini, nggih. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi bergabung. Memang kendala kita, nggih Bapak Ibu, jika kegiatan Zoom seperti ini ya, resikonya itu ada di kekuatan sinyal. Ketika sinyalnya tidak bersahabat, maka ya ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Mohon Bapak Ibu untuk bisa bersabar. Bapak Ibu, kegiatan pembimbingan ini adalah kegiatan yang difasilitasi oleh PGRI Kabupaten Cilacap untuk membantu Bapak Ibu menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dari rencana jumlah 1 juta orang yang akan diterima melalui seleksi P3K itu saat ini baru sekitar 720.000, sekitar 700 ribuan. Berarti ada kemungkinan untuk Kabupaten Cilacap itu bisa terjaring semua semoga. Karena Kabupaten Cilacap kemarin itu di angka 3.700-an P3K yang terdaftar dalam link simulasi dan kegiatan pembimbingan. Sehingga mudah-mudahan Ibu dan Bapak seleksi P3K tahun ini bisa betul-betul didominasi oleh Kabupaten Cilacap. Semangatnya Bapak Ibu, karena kuotanya banyak sekali loh, sedangkan baru 720 ribuan, sehingga masih banyak sekali. Monggo Bu Dwi, tadi sempat terlempar ya Bu Dwi. Enggak, dengan pangapunten. Enggak apa-apa, monggo silahkan Bu Dwi. Ini Mbak. Coba Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf karena posisi terlempar-lempar terus. Mudah-mudahan ini ke depan sudah cukup terlemparnya sehingga ke depannya lancar. Ibu Susi yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta pembimbingan kompetensi teknik khusus untuk bahasa Jawa di Kabupaten Cilacap yang berbahagia. Perkenalkan,
Saya Dwi Retnowati untuk dinas di SMP Negeri 2 Sampang. Kemudian untuk pertemuan kali ini, kita intinya adalah belajar bersama Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya justru malah persiapannya sudah jauh lebih banyak, jauh lebih belajarnya udah dari kemarin-kemarin. Sementara untuk saya belajarnya itu karena dapat tugas dari PGRI ya Bu Susi, sehingga memaksakan diri untuk belajar, buka lagi, memorinya juga dibuka lagi, materi dulu UKG seperti apa, seperti itu. Jadi karena untuk bahasa Jawa punya kekhususan. Betul ya Bu, paham ya? Mudah-mudahan ini sebatas laku. Jadi kalau di Jawa ada ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ini sebatas laku, usaha kita bersama untuk membantu Bapak Ibu calon peserta P3K untuk bisa mendapatkan ilmu, sehingga nantinya ke depannya ketika menghadapi tes semuanya sudah ready, siap untuk bertempur, sehingga harapannya adalah sukses bersama. Seperti itu. Amin, amin, amin. Sebelum saya menyampaikan tentang pembahasan soal, terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, kisi-kisi secara pedagogi untuk tingkat SMP, saya ambil untuk garis besarnya saja, itu ada 10 poin. Yang pertama itu menguasai karakteristik peserta didik, yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang ketiga mengembangkan kurikulum, yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang kelima teknologi informasi komunikasi itu juga harus dimanfaatkan dan dikuasai oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga harus bisa memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, kemudian yang ketujuh berkomunikasi secara efektif, kedelapan terkait dengan penilaian dan evaluasi, dan 9-nya adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, dan yang 10 adalah reflektif. Itu secara garis besarnya, secara singkatnya, secara cepatnya. Untuk secara rincinya banyak sekali, nanti malah justru menyita waktu kita dalam belajar seperti itu. Kemudian untuk kompetensi teknik profesional, karena bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, posisi di kurikulum 2013 itu memang tidak secara rinci, secara detail itu disinggung, dan masuknya kita sebagai bahasa Jawa masuk pada kompetensi bahasa asing. Jadi bahasa Jawa masuknya ke bahasa asing. Tetapi anehnya kalau bahasa asing di sana malah itu disebut ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Jerman dan lain sebagainya. Tetapi bahasa Jawa itu juga sebagai bahasa daerah tidak. Jadi berpedoman pada SK Gubernur, kemudian kita mengajunya tetap bahasa asing, dan bahasa asing secara keseluruhan itu kisi-kisinya sama, memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan. Dalam kalau di sini bahasa Inggris berarti kita adalah bahasa Jawa, baik secara linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategi. Kemudian menguasai bahasa Jawa, baik itu secara lisan dan secara tertulis, reseptif dan produktif. Itu intinya seperti itu. Kemudian kita masuk mulai pada soal yang pertama. Ini seperti kemarin tugasnya adalah 15 soal pedagogi dan 35 soal teknis profesional. Soal yang pertama saya mengambil yang pertama itu pada kurikulum 2013, konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu mengacu pada Permendikbud A, B, C, D, E. Bisa Bapak Ibu baca semuanya. Di sini tahunnya adalah 2016, dimulai dari nomor 20, 21, 23, 23, dan 24. Dan jawabannya yang tepat adalah nomor 20 tahun 2016. Penjelasannya,
Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu tentang SKL, nomor 21-nya tentang standar isi, nomor 22-nya tentang standar proses, dan nomor 23-nya standar penilaian, serta 24-nya adalah khusus tentang untuk mapel PJOK. Sehingga yang berpusat pada peserta didik di sini mengacunya pada Permendikbud nomor 20 2016 tentang SKL, karena SKL merupakan kondisi siswa seperti apa yang kita harapkan seperti itu, sehingga nanti SKL itu menentukan standar isinya bagaimana, standar prosesnya bagaimana, standar penilaiannya bagaimana. Tetapi kalau secara rinci itu di tahun 2013 itu ada Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Itu juga ini berpusat pada peserta didik. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, nomor 2. Pada saat merencanakan pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal setempat. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, dan mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Pertanyaannya, hal ini sesuai dengan penyusunan RPP yang berprinsip A, B, C, D, E. Di sini sudah saya kasih kata kuncinya. Penyusunan RPP, kata kuncinya ada pada lokal setempat, situasi dan kondisi, kemudian nilai-nilai kearifan lokal, itu berarti jawabannya adalah yang A, berbasis pada konteks. Konteks itu adalah lingkungan. Proses konteks maksudnya adalah proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sedangkan kalau untuk yang B tadi berbasis kekinian itu pembelajaran berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan di masa kini. Kemudian untuk penjelasan yang C, pemanfaatan teknologi informatika, bahwa pembelajaran yang mempertimbangkan penerapan teknologi informatika secara terintegrasi, sistematis, dan efektif, itu juga sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Yang D, mengembangkan kemandirian, bahwa pembelajaran itu hendaknya memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang E, berpusat pada peserta didik, pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Jadi, untuk tadi karena pertanyaannya itu kaitannya dengan prinsip penyusunan RPP, dan di sini ada lokal setempat, situasi dan kondisi, nilai-nilai kearifan lokal, berarti jawabannya adalah yang A, berbasis konteks. Soal selain itu, sebelum saya lanjutkan, prinsip-prinsip penyusunan RPP yang mestinya juga Bapak Ibu semuanya sudah googling juga banyak, sudah banyak membaca juga untuk petunjuk-petunjuk teknisnya. Ada 10 hal. Ini yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang ada di dalam silabus, ada KI, KD, indikator, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan kondisi pada satuan pendidikan setempat, karena masing-masing kondisi pendidikan pasti juga tidak sama. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Kelima, berbasis konteks. Keenam, berorientasi kekinian. Ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Kedelapan, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi informatika. Jadi untuk tadi baru ada beberapa, selain itu masih ada beberapa hal yang Bapak Ibu juga harus menguasai. Jadi nanti disesuaikan dengan pertanyaannya. Kemudian untuk soal yang ketiga, pada saat merencanakan pembelajaran,
Guru yang mengembangkan siswa selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Hal ini sesuai dengan penyusunan RPP yang berprinsip pada, di sini kata kuncinya adalah berani, mengemukakan pendapat, inisiatif, dan percaya diri. Maka jawabannya adalah yang D, mengembangkan kemandirian. Penjelasannya ada di depan tadi. Lanjut soal yang keempat. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A, B, C, D, E. Jawabannya adalah akuntabel. Karena di sini kata kuncinya adalah pada dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dari masing-masing A, B, C, D adalah prinsip penilaian itu ada 9. Yang pertama sahih, yaitu mencerminkan yang diukur. Yang kedua objektif, prosedur dan kriterianya jelas. Yang ketiga adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu, tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran, terbuka, dapat diketahui oleh yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya adalah mencakup semua aspek kompetensi dengan berbagai teknik untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Kemudian sistematis, yaitu berencana dan bertahap. Yang kedelapan, beracuan kriteria, yaitu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk yang saya kasih warna hijau ini tadi A, B, C, D, dan jawabannya adalah akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Soal yang kelima. Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan proses. Di sini ada kata kunci perbaikan. Perbaikan proses pembelajaran. Hal ini merujuk pada, jawabannya adalah A, assessment for learning. Ada tipe assessment, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Assessment for learning adalah penilaian untuk pembelajaran, jadi itu selama proses pembelajaran dan tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang B, assessment of learning, penilaian pada akhir pembelajaran, yaitu pada setiap akhir pembelajaran, fungsinya adalah untuk memberikan pengakuan pencapaian pembelajaran. Dan yang C, assessment as learning, adalah penilaian sebagai pembelajaran. Ini juga hampir sama dengan assessment for learning. Di sini melibatkan peserta didik. Yang sudah sering Bapak Ibu lakukan itu yang B, assessment of learning, seperti saya sendiri. Yang A dan C kadang-kadang. Kemudian selanjutnya, yang keenam masih terkait dengan assessment for learning, of learning, dan as learning, yaitu sekarang lagi trending topik itu, sehingga muncul 2 kali ini. Penilaian yang dilakukan untuk memberikan pengakuan atas hasil pencapaian peserta didik itu termasuk pada assessment of learning. Yang termasuk assessment of learning misalnya PTS, PAS, seperti itu tadi. Penjelasannya sudah ada di depan tadi. Soal nomor 7. Saat pelaporan nilai sikap disampaikan dalam bentuk, ini sebagai guru juga harus tahu, jangan hanya menilai saja, tapi apa saja toh nilai sikap itu disampaikan dalam bentuk apa? Jawabannya adalah E, predikat dan deskripsi. Pelaporan hasil belajar peserta didik yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap
Untuk pengetahuan terdiri dari angka dengan rentang dari 0 sampai 100, kemudian ada predikat dan ada deskripsi. Kemudian untuk keterampilan juga seperti itu. Angka dengan rentang 0 sampai 100, predikat dan deskripsi, serta untuk sikap hanya predikat dan deskripsi, tidak menggunakan angka. Soal nomor 8. Itu saat pelaporan nilai pengetahuan, ini juga sebentar lagi Bapak Ibu juga menyusun memberikan laporan, maka juga harus tahu bahwa nilai pengetahuan itu terdiri dari predikat, deskripsi, dan angka. Kiranya ini sudah jelas. Nomor 9, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Dan yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Yang keempat, usia peserta didik. Yang kelima, kualitas pendidikan nasional. Pertanyaannya, tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria? Jawabannya adalah yang A. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Sedangkan usia peserta didik ini usia masuk pada tingkat perkembangan. Usia itu terkait dengan perkembangan. Jadi ada 3 tingkatan kompetensi yang dikembangkan, yaitu berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberikan perintah peserta didik. 2. Melakukan penelitian tindakan. Yang ketiga, membina kurikulum sekolah. Yang keempat, mengembangkan RPP. Yang kelima, menyusun program tahunan. Yang keenam, melakukan penilaian. Berdasarkan pernyataan di atas, yang tergolong tugas guru antara lain adalah, jawabannya yang paling tepat adalah yang E, yaitu 4, 5, dan 6. Mengembangkan RPP, menyusun program tahunan, melakukan penilaian. Sedangkan untuk 1, 2, 3, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham. Nah, tugas guru utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi itu tadi terletak kepada poin yang E. Mengembangkan RPP, menyusun program tahunan, melakukan penilaian. Nomor 11. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali di sini Bapak Ibu harus cermat karena di sini ada kata kecuali. Kalau ada kata kecuali berarti yang salah. Kecuali, kita lihat yang A, memperbaiki program pembelajaran. Itu juga salah satu fungsi dari penilaian. Yang B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Itu juga merupakan salah satu tujuan dan manfaat dari penilaian. Yang C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Jadi ini ada remedial dan pengayaan, itu juga merupakan salah satu dari tujuan diadakannya penilaian. Kemudian untuk yang E, menyusun program laporan hasil penilaian, karena orang tua juga harus tahu kemajuan belajar anak seperti apa, sekolah juga demikian, guru juga demikian, jadi yang E juga merupakan salah satu dari fungsi penilaian.
Penjelasannya di sini agak panjang. Nanti kalau Bapak Ibu saya kirimi PowerPoint-nya, ini juga bisa mencermati dengan jelas. Intinya, hasil tes atau hasil penilaian itu dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik. Kemudian memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidik. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Ini terkait dengan assessment, learning, for learning, seperti itu. Kemudian juga bisa ini kaitannya dengan pencapaian KKM, itu nanti guru bisa mengetahui untuk yang telah mencapai dikasih pengayaan, yang belum mencapai diberikan remedial. Selain itu, hasil penilaian juga merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik. Mohon maaf, mungkin ramai karena saya berada di luar ruangan, Ibu, jadi mohon maaf. Kemudian untuk yang soal nomor 12. Perangkat, rencana, dan pengaturan tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan KBM untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu merupakan konsep A, B, C, D, E. Jawabannya adalah konsep rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini kata kuncinya ada di sini. Ada rencana, di sini ada tujuan, isi, bahan, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah cukup jelas. KL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan tadi untuk yang poin yang B, kurikulum, apakah itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan tadi di situ juga ada pilihan silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah garis besar ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Sedangkan tadi ada juga standar proses. Apa itu standar proses? Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Kemudian soal nomor 13. Dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa untuk menata apa yang dia masukkan ke dalam memorinya agar dapat membuat pemahaman secara hierarkis. Pernyataan tersebut menunjukkan guru menerapkan A. Behavioristik, B. Esensialisme, C. Kognitif, D. Konstruktif, E. Pragmatif. Jawabannya adalah konstruktif. Mengapa konstruktif? Di sini ada kata kuncinya. Konstruktif adalah konstruksi. Seperti kita mau membangun suatu rumah, berarti memerlukan rangka bangunannya itu seperti apa. Jadi, apa yang dia masukkan ke dalam memori. Kemudian pemahaman secara hierarkis. Penjelasannya adalah kalau behavioristik adalah perubahan tingkah laku, kemudian esensialisme adalah berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata nilai yang jelas. Kemudian untuk kognitif, semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Kemudian pragmatis, yaitu penerapan konsep. Jadi tadi jawabannya adalah yang D, yaitu konstruktif. Mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Membangun suatu konstruksi di dalam pikiran anak. 14. Dalam pembelajaran
segala yang terjadi di lingkungan sekitar, faktor pribadi dan perilaku dipandang saling berinteraksi sebagai kekuatan reciprocal determinism. Hal ini sesuai dengan pandangan ABCDE. Namanya itu susah sekali, orang Jawa susah membacanya itu. Jawabannya adalah A, pisau. Pisau ini juga termasuk apa ya? Bapak Ibu sudah amat sangat sering mendengar tentang tokoh-tokoh tersebut, terutama untuk yang A. Siapakah Jean Piaget itu? Dia adalah filsuf, ilmuwan, dan psikolog, berasal dari Swiss, terkenal dengan penelitiannya tentang anak-anak, tentang perkembangan kognitif, dan teori konstruktivisme, seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan. Kemudian untuk Lev Vygotsky, itu adalah psikolog juga dari Rusia, merumuskan konsep zone of proximal development, atau dalam proses pembelajaran anak itu ada di area kadang harus dibantu dan ada di sisi lain anak juga bisa tanpa dibantu. Ini hanya sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, hanya sebagai tambahan wawasan Bapak Ibu semuanya saja. Kemudian siapakah Albert Bandura? Dia juga seorang psikolog, pembagas teori kognitif sosial. Dia merumuskan bahwa pembelajaran dapat diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Kemudian untuk David Ausubel, dia adalah psikolog asal Amerika yang menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Jadi masing-masing ahli itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dalam penelitiannya. Kemudian Donald Misenthal, psikolog dari Kanada, mengembangkan modifikasi perilaku kognitif, juga termasuk mengembangkan terapi perilaku kognitif. Itu hanya sebagai wawasan Bapak Ibu semuanya saja. Soal yang ke-15. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi, di sini saya buat untuk Undang-Undang Guru dan Dosen itu meliputi A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang C. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini tidak usah terlalu panjang dijelaskan saja. Kemudian nomor 16 sampai dengan 50 sudah masuk pada materi profesional khusus untuk bahasa Jawa. Yang ke-16, karya sastra Jawa kuno. Disebut A. Kawi, B. Kakawin, C. Geguritan, D. Mocopat, dan E. Dolanan. Pasti Bapak Ibu juga sudah paham. Jawabannya adalah yang B. Karena kawi itu adalah bahasa Jawanya, bahasa Jawa kuno disebut kawi. Kemudian geguritan itu bentuk puisi pada bahasa Jawa baru, dan mocopat itu bentuk tembang yang menggunakan bahasa Jawa baru juga. Dolanan itu juga merupakan sebuah tembang, bahasanya bahasa Jawa baru atau Jawa Anyar. Soal nomor 17. Moto Nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Itu diambil dari buku ABCDE. Jawabannya adalah yang D, yaitu dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kakawin berarti ini bahasanya masih bahasa Jawa kuno. Kemudian bentuknya adalah puisi. Yang mengarang adalah Empu Tantular. Kemudian nomor 18, sekar mocopat atau tembang mocopat dapat diartikan sebagai salah satu bentuk atau sekar yang menggunakan aturan guru wilangan dan guru lagu
yang sudah ditentukan. Masing-masing jenis tembang mocopat memiliki jumlah gotro yang berbeda-beda, dan untuk membedakan jenis sekar mocopat antara yang satu dengan lainnya dapat dilihat dari jumlah gotronya, jumlah guru lagunya, dan jumlah guru bilangannya. Pertanyaannya, tembang mocopat yang memiliki jumlah baris atau guru gotro 9. Jawabannya adalah ada A dandang pulo, B sinom, C durmo, D pangkut, E kinadi. Yang jumlah barisnya 9 adalah sinom. Sedangkan untuk dandang pulo ada 10, durmo ada 7, pangkut juga 7, kinanti juga 7. Soal nomor 19. Debat berisi tentang sejarah lokal yang berhubungan dengan nama tempat, nama daerah, nama kerajaan, maupun tokoh-tokoh besar atau historis. Babat bersifat lokal yang ditulis dengan cara pandang tradisional, sehingga sering dibumbui dengan berbagai hal yang bersifat pralogis atau bahkan bersifat fiktif dan simbolik. Babat bersifat istana sentris, bersifat fragmentatif, dan bersifat sugestif. Pertanyaannya, bersifat fragmentatif artinya adalah, di sini dari kata fragmen, fragmen artinya bagian, sehingga fragmentatif artinya adalah fakta-fakta yang ditampilkan dalam babat tidak lengkap, melainkan hanya sebagian-sebagian. Seperti itu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Cerita babat, yang pertama, istana sentris, berpusat pada kerajaan. Jadi babat itu selalu berkaitan dengan kerajaan. Kemudian yang kedua, fragmentatif. Disajikannya hanya fragmen atau bagian-bagian sehingga tidak lengkap. Yang ketiga, sugestif, dapat mempengaruhi pandangan orang. Yang keempat, simbolis, mengandung lambang-lambang. Yang kelima, legendaris, berhubungan dengan alam. Yang keenam, religio magis, mengandung kepercayaan. Yang ketujuh, anonim, tidak diketahui pengarangnya. Yang kedelapan, raja kultus atau pengagungan leluhur. Yang kesembilan, lokal atau bersifat kedaerahan. Dan yang 10, mitologis, berhubungan dengan dewa-dewa. Jadi dari sekian banyak itu yang sekaitannya dengan pertanyaan tadi, fragmentatif artinya tidak lengkap karena hanya sebagian saja. Soal nomor 20. Pendidikan menempati arti sangat penting bagi orang Jawa. Bahkan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, adalah orang Jawa. Dan dia adalah pelopor pendidikan Indonesia. Pemikiran beliau tentang pesan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, serta tutwuri handayani, dijadikan moto di dunia pendidikan. Untuk menghargai ide dan karya beliau, Ki Hajar Dewantoro diabadikan dalam hal berikut, kecuali. Ingat, di sini ada kata kecuali, jadi kalau ada kata kecuali itu berarti yang salah. Yang salah atau yang belum ada adalah yang E, nama perguruan tinggi yang menggunakan nama beliau. Soal selanjutnya, nomor 21. Ragam bentuk kata dalam bahasa Jawa lebih beragam dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa dikenal ada istilah tembung sarujo, tembung sanepo, tembung kosok balen, tembung entar, tembung yogyaswara, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, pada kalimat eseme pait madu, kalimat tersebut menggunakan ragam kata apa? Di sini kata kuncinya ada pada pait madu.
Pahit, madu yang sebegitu manisnya masih dikatakan pahit. Itu berarti ada lawan makna, sehingga itu jawabannya termasuk pada jenis tembung sanepo. Adapun yang disebut dengan tembung sarujo adalah tembung sarujo itu dua kata maknanya sama, sering dibagi bersama-sama. Ayem, tentrem, ayem ya tentrem, tentrem ya ayem, seperti itu. Maknanya hampir sama. Kemudian kalau tembung entar itu kata bermakna konotasi atau kiasan. Misalnya pada kata adus keringat. Kalau adus biasanya kan bukan keringat tapi adus menggunakan banyu. Yang di sini adalah adus keringat adalah makna kiasan atau konotasi yang artinya adalah bekerja keras. Ada tembung sanepo, fungsinya adalah untuk kanggo bangetake. Bangetake kalau bahasa Indonesia itu untuk menyangatkan arti, dan biasanya ini ada unsur kosok balen. Pahit madu, madu itu manis tapi dikatakan pahit. Justru malah maknanya berkebalikan dari pahit, yaitu manis banget. Itu tembung sanepo. Kemudian tembung kosok balen kuwi lawan kata. Bapak Ibu pasti juga sudah paham ini. Gede lawan katanya kuwi cilik, seperti itu. Kemudian ada tembung yogyaswara, itu dua kata, yang satu berakhiran a, yang satu berakhiran i, dan mempunyai makna laki-laki perempuan. Jadi demikian penjelasan untuk masing-masing A, B, C, dan D, dan E. Soal selanjutnya, nomor 22. Tembung rangkep, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ulang. Tembung rangkep dalam Khasanah Paromo Sastra Jawa dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu dwilinggo, dwipurwo, dan dwiwasono. Dwilinggo itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Pada kalimat ing kahanan pandemi COVID-19 iki prayoga padha ngati-ati karep ben slamet tansah bagas waras ora ono alangan sawiji apa. Perhatikan pada kata ngati-ati. Kata ngati-ati dalam kalimat di atas termasuk pada jenis tembung rangkep. Jawabannya adalah tembung rangkep dwilinggo semu. Mengapa dwilinggo semu? Tembung rangkep secara garis besar ada 3, dwilinggo, dwipurwo, dwiwasono. Yang banyak variasinya itu yang dwilinggo. Dwilinggo podoswara, dwilinggo saling swara, dan dwilinggo semu. Dwilinggo podoswara itu kata dasarnya diulang secara penuh. Jadi ada kata dasarnya ibu-ibu, itu kata dasarnya ibu. Ayu-ayu, kata dasarnya ayu. Kemudian kalau dwilinggo saling swara berubah bunyi, bola bali dari kata bali. Karena berulang kali maka menjadi bola turaturu, turu, sehingga menjadi turaturu. Nah, sekarang tadi dwilinggo semu. Dwilinggo semu maksudnya dilihat seperti dwilinggo, tetapi sebetulnya kata tersebut tidak memiliki kata dasar. Jadi ngati-ati itu merupakan satu kata, bukan dari kata dasar ati. Termasuk juga efek-efek, ugel-ugel. Itu seperti diulang, tetapi sebetulnya memang itu satu kata, sehingga dikatakan dwilinggo semu. Kemudian untuk dwipurwo, Bapak Ibu sudah paham lah, perulangan suku depan. Dari kata dasar tuku diulang menjadi tutuku, dalam keseharian tu berubah menjadi tetuku. Sesumbar, kata dasar sumbar diulang depan berarti menjadi susumbar, dalam keseharian dikenalnya dengan sesumbar. Kemudian untuk dwiwasono, wasono artinya belakang, dwi artinya dua. Dwiwasono berarti perulangan suku belakang. Celuk, luknya 2 kali menjadi celuluk, seperti itu.
Selanjutnya soal nomor 23. Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah di dunia memiliki berbagai fungsi. Baik fungsi terkait dalam bahasa Jawa itu sendiri maupun fungsi secara luas dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia. Agar fungsi tersebut benar-benar terwujud, maka hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran bahasa Jawa di sekolah hendaknya mengarah kepada hal-hal sebagai berikut, kecuali. Jadi hati-hati kalau ada kata kecuali, berarti nanti yang tidak pas. Di sini fokusnya adalah pada proses pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, dan di sini ada kecuali, berarti yang salah. A, B, C, D, E. Yang salah di sini adalah yang C. Memahami bahasa Jawa dalam pembelajaran agar memperoleh nilai yang tinggi. Sebetulnya esensi dari pembelajaran bahasa Jawa itu tidak hanya terbatas atau tidak, ukurannya itu bukan nilai. Dalam arti lebih pada berkomunikasi secara efektif, menguasai unggah-ungguh, menerapkan unggah-ungguh, bangga memiliki bahasa daerah sendiri, dan lain sebagainya. A, B, D, E itu tadi. Kemudian untuk nilai itu bukan yang utama. Kemudian yang 24. Dalam khasanah Paromo Sastro Jowo ada akhiran. Kalau dalam bahasa Indonesia itu akhiran A atau panambang A yang berfungsi untuk membentuk kata kerja perintah. Akan tetapi tidak semua kata berakhiran A itu berbentuk perintah. Contoh, Sinawo yen karo guyon ya ora bakal klebu. Pada kalimat tersebut terdapat kata berakhiran A, yaitu pada kata sinawo. Kalimat tersebut merupakan bentuk, kita perhatikan bahwa tadi ada akhiran A, tidak semua yang berakhiran A merupakan kata perintah. Sehingga jawabannya adalah termasuk ukoro sambowo. Ukoro pitakon kuitanya, itu juga jelas bukan. Ukoro pakon kalimat perintah, ini bukan bentuk perintah. Ukoro hagnyo nama lain dari pakon, itu juga bukan merupakan bentuk perintah. Apalagi sananto itu masih dalam niat. Jadi yang jawabannya adalah ukoro sambowo. Ukoro sambowo itu berakhiran A, tapi mempunyai makna bukan perintah, melainkan senajan, saupomo, atau pangarep-arep. Kalau A yang berarti perintah, masuknya pada yang B atau C. Kalau A bukan perintah, masuknya yang D, ukoro sambowo. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bahasa daerah berfungsi sebagai sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia. 2. Sebagai bahasa pengantar di sekolah pada wilayah tertentu dengan tingkat permulaan yang bertujuan memperlancar bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, sebagai lambang kebanggaan suatu daerah. Yang keempat, bahasa daerah berfungsi sebagai sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia. Yang kelima, sebagai alat penghubung di antara warga masyarakat tingkat daerah. Yang keenam, bahasa daerah berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia dalam hal penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah. Berdasarkan pernyataan di atas, bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah mempunyai hubungan dengan bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, yang ditunjukkan pada pernyataan A, B, C, D, E. Pernyataan B, 1, 2, 4, dan 6. Adapun penjelasannya adalah 1, 2, 4, dan 6
Kemudian yang belum tadi adalah yang nomor 3, sebagai lambang kebanggaan suatu daerah itu adalah fungsi bahasa daerah oleh atau untuk bahasa daerah itu sendiri, untuk pemilik bahasa daerah itu sendiri. Kemudian untuk yang nomor 5, sebagai alat penghubung di antara warga masyarakat di daerah itu juga fungsi bahasa daerah bagi daerah pemilik bahasa itu sendiri. Jadi itu alasannya. Nomor 26. Dalam Paromo Sastra Jawa, kalimat berdasarkan isinya dibedakan menjadi 6 jenis. Kalimat yang berisi ungkapan perasaan seperti ungkapan rasa senang, sedih, takjub, heran, dan lain sebagainya. Termasuk ke dalam jenis kalimat, jawabannya adalah ukara panguwuh. Penjelasannya demikian. Kalau yang A, ukara andaran itu kalimat berita, isinya itu mengabarkan, memberikan informasi. Yang B, ukara pakon, kalimat perintah, isinya perintah untuk melakukan sesuatu hal. Ukara pitakon, kalimat tanya, menanyakan. Ukara sambowo, hampir seperti pakon tetapi maknanya bukan perintah. Maknanya sanajan, muko-muko atau upomo. Kemudian ukara panguwuh itu kalimat yang di dalamnya menggunakan kata seru yang berisi pernyataan suatu rasa, senang, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ukara sanantohi isinya niat, belum terlaksana. Contoh misalnya, karben lulus aku kudu sinau, itu baru niat, sehingga termasuk pada jenis ukara sanantohi. Kiranya sudah jelas. Kemudian soal selanjutnya nomor 27. Jenis kata dalam bahasa Jawa itu juga ada 10. Adapun jenisnya adalah sebagai berikut. Tembung arang, tembung kriya, tembung kahanan, tembung sesulih, tembung wilangan, tembung ancer-ancer, tembung tetenger, tembung katrangan, tembung pangiket, lan tembung panguwuh. Kemudian tembung aku, kowe, dheweke, iki, kae, dan semacamnya termasuk jenis tembung sesulih. Sesulih adalah kata ganti. Tembung aran kata benda, tembung kriya kata kerja, tembung keanan kata sifat, tembung keterangan kuwi keterangan bisa waktu dan lain sebagainya. Tembung sesulih kuwi kata ganti ini juga macam-macam, ada kata ganti orang dan lain sebagainya. Tembung wilangan, tembung ancer-ancer, tembung panggandeng, tembung panguwuh, dan tembung panyilah. Tadi karena aku, kowe, berarti maksudnya adalah tembung sesulih atau kata ganti khususnya adalah kata ganti orang. Iki, kuwi, kata ganti penunjuk. Nomor 28. Ukara pakon dalam Paromo Sastra Jawa berdasarkan isinya dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu pakon lumrah, pakon pamenging, pakon panantang, pakon pangajak, dan pakon paminto. Perhatikan kalimatnya. Ing swasana pandemi COVID-19 ngene iki, mbok yo kowe ning omah bae. Di sini saya buat kata mbok yo. Itu sebagai kata kunci untuk menunjukkan jawabannya. Contoh kalimat di atas termasuk jenis ukara karena mbok yo berarti di situ adalah pakon paminto. Kalau ada mbok yo berarti ada permintaan secara halus. Kalau pakon lumrah, harapan untuk aliki itu perintah secara lumrah. Pamenging di sini menggunakan kata ojo berarti melarang. Kemudian panantang, nek wani ayo ijen, itu jelas isinya adalah menantang. Pakon pangajak isinya ngajak, ciri-cirinya menggunakan ayo. Pakon paminto itu tadi permohonan. Mbok yo itu ada permintaan secara halus. Nomor 29.
berkaitan dengan budaya wayang. Wayang adalah salah satu warisan budaya Jawa yang memperkaya khasanah budaya nasional. Wayang merupakan cerita yang bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang kemudian dikembangkan dalam tradisi pertunjukan. Bagi masyarakat Jawa, wayang pun dianggap sebagai sumber falsafah Jawa. Wayang juga dianggap sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang bernilai sangat tinggi atau disebut dengan istilah adiluhung. Bukti bahwa pertunjukan wayang itu lestari adalah di sini ada kata kunci lestari dan di sini kata kuncinya adalah masih tetap ada. Jadi jawabannya adalah A. Pertunjukan wayang masih tetap ada dan masih digemari oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Untuk yang B, mampu berkolaborasi, memang untuk zaman sekarang, wayang kalau tidak dikolaborasikan dengan kekinian, nanti penggemarnya juga akan berkurang. Kemudian untuk C, D, dan E, kiranya nanti Bapak Ibu sudah bisa membacanya, sudah bisa jelas penjelasannya. Ini karena yang ditanyakan ada lestari, kata kuncinya lestari, di sini kata kuncinya ada masih tetap ada. Itu bukti dari lestari. Kemudian nomor 30, aksara Jawa. Hono caraka datasawala padha jaya nyamaga bathanga. Aksara Jawa diawali aksara H dan diakhiri aksara Ngo. Agar lengkap, aksara Jawa dilengkapi juga dengan sandangan yang berfungsi dengan baik. Kemudian, dari rangkaian aksara Jawa tersebut mengandung ajaran filosofi sebagai berikut, kecuali. Ini kecuali berarti yang salah. Seperti itu. Filosofi dari aksara Jawa yang pertama, orang yang masih berusia muda senantiasa sombong itu karena diawali dengan hono coroko itu tadi. Namun ketika sudah mulai berusia tua akan terbuka nalar dan pikirannya untuk memikirkan alam kelanggengan ini, mogo botongo. Mogo botongo itu kan mati, seperti itu. Yang B, kedua orang yang sama-sama sakti dan tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya akan menyebabkan perkelahian di keduanya dan mengalami kehancuran. Itu seperti kisah dari ditemukannya huruf Jawa Hono Caroko tadi. Caroko artinya utusan, ada dua utusan. Sehingga kedua-duanya itu kukuh dengan pendiriannya, kemudian saling berkelahi dan akhirnya keduanya hancur. Yang C, manusia dianggap hidup dalam kesempurnaan bila dilengkapi dengan piranti. Huruf Jawa itu akan berfungsi sempurna jika dilengkapi dengan sandangan itu tadi. Itu maknanya adalah yang ini. Kemudian yang D, manusia hendaknya jangan terlena dengan pujian. Yang dimaksud terlena dengan pujian, kalau menulis menggunakan huruf Jawa, banyak di pangku itu mati. Kalau banyak pujian itu akan terlena. Terlena sehingga lupa untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Jadi untuk di sini anak, kecuali berarti yang salah. Hendaknya seseorang itu senantiasa kekeh terhadap apa yang diyakininya tanpa mengenal kompromi terhadap sesuatu. Mestinya juga dilihat dulu komprominya seperti apa. Nomor 31. Serat Wulang Reh. Serat Wulang Reh ini juga merupakan bahan ajar di SMP, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Ini dikupas tuntas karena kaitannya dengan membentuk karakter. Di sini di Serat Wulang Reh banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Sehingga di sini Serat Wulang Reh adalah karya sastra berupa tembang mocopat karya Sri Susuhunan Pakubuwono keempat, Raja Surakarta, yang naik tahta pada tanggal 29 November 1788 dan wafat pada 1 Oktober 1820. Serat Wulang Reh merupakan salah satu materi pembelajaran yang diajarkan di SMP. Posisi saat ini
naskah asli Serat Wulangreh disimpan di, sebagai guru bahasa Jawa harus tahu di mana toh Serat Wulangreh itu disimpan. Jawabannya di Museum Radio Pustoko. Radio Pustoko berada di Surakarta. Museum Nasional ada di Jakarta. Sono Budoyo ada di Yogyakarta. Kemudian untuk Museum Keraton Surakarta tidak menyimpan Serat Wulangreh, apalagi Keraton Yogyakarta seperti itu. Kemudian nomor 32. Ngelmi iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Makna dari tembang pucung tersebut adalah ilmu itu bisa dipahami atau dikuasai harus dengan cara atau usaha. Cara pencapaiannya itu didasari dengan kas atau niat yang kokoh atau karakter. Pokoknya karakter akan menjauhkan diri dari watak angkoro tadi, pangekese dur angkara. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hal paling mendasar ketika kita akan mencari sebuah ilmu adalah terletak pada A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang C, terletak pada niat atau karakter yang kuat. Selagi kita punya niat yang kuat, karakter yang kuat untuk terus menggali ilmu, pasti ada usaha untuk bisa meraih ilmu tersebut. Nomor 33. Terkait dengan materi pidato. Pidato merupakan materi pokok dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa yang harus dikuasai oleh peserta didik di tingkat SMP. Secara garis besar, tujuannya adalah untuk membekali peserta didik agar nantinya setelah lulus mereka memiliki keterampilan berpidato. Latar belakangnya adalah karena pidato masih diterapkan atau masih dipakai oleh masyarakat Jawa di setiap kesempatan berkumpul. Secara garis besar, susunan pidato itu terdiri dari salam pambuka, isi, panutup, dan salam panutup. Kemudian ada paragraf. Sumangga sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayahipun dumateng kula lan panjenengan, sehingga ing wekdal sakmenika kula lan panjenengan saged tempal wonten ing papan menika kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Pertanyaannya, bagian teks pidato tersebut termasuk pada bagian, sudah jelas sekali jawabannya adalah bagian pambuka. Seperti itu. Belum masuk pada isi. Soal selanjutnya, 34. Penampilan dalam membawakan pidato hendaknya memperhatikan beberapa hal. Jika disimpulkan secara garis besar disingkat menjadi 4 W, yaitu wicara, wirasa, wirama, lan wiraga. Berpakaian sopan, berdiri tegak, sigap, tenang, mantap, percaya diri, pandangan ke depan, gerakan seperlunya adalah cerminan dari, jawabannya adalah D, wiraga. Wiraga dari kata raga, terkaitan dengan sikap tubuh. Jadi kalau wicara berkaitan dengan ucapan, kalau wirasa berkaitan dengan penghayatan, wirama itu intonasi, keras lemah, cepat lambat, dan wiraga itu berkaitan dengan sikap ataupun gerak tubuh yang ini juga menentukan ketika kita tampil dalam berpidato. 35. Geguritan sebagai salah satu karya sastra Jawa berbentuk puisi berkembang dari tembang. Geguritan berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali.
Pengertian geguritan di Jawa telah berkembang menjadi sinonim dengan puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikat diri pada aturan metren, sajak, serta lagu. Geguritan atau dalam hal ini puisi 29 di majalah Kejawen dengan terbitnya 3 buah geguritan. Menulis geguritan berbeda dengan menulis tembang. Pertanyaannya adalah, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis geguritan. A, B, C, D, E. Menulis geguritan itu hendaknya memperhatikan C, tema, diksi, gaya bahasa, persajakan. Temanya apa itu nanti juga menentukan diksi atau pilihan kata. Pilihan kata itu nanti akan juga berkaitan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya masing-masing penulis, itu mempunyai gaya kekhasan tersendiri yang tidak sama dengan penulis yang lainnya. Kemudian persajakan itu juga berpengaruh juga. Kemudian nomor 36. Ukara campuran atau kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari 2 atau lebih klausa yang terhubung dengan atau tanpa kata penghubung atau kata sambung. Terdapat perluasan terhadap kalimat inti. Perluasan ataupun penggabungan dalam kalimat turut menghasilkan pola kalimat baru. Memiliki lebih dari 1 subjek atau predikat. Berikut ini yang merupakan contoh ukara campuran atau kalimat majemuk adalah, kalau yang A, ing waktu iki lagi ono pagebluk kang disebabake dening virus, itu masih ukara lombo, kalimat tunggal yang terdiri dari keterangan, kemudian jejer, pasisa, lesan. Kemudian yang B, kanggo njaga kesehatan para warga padha ing omah bae. Ini juga masih lombo, masih keterangan, jejer, pasisa. Kemudian yang D, korban virus corona tekan waktu iki wis akeh banget. Itu juga jejer, pasisa, lesan, keterangan, jadi masih satu-satu. Satu-satunya jawaban yang merupakan perluasan adalah yang C. Pemerintah dawuh supaya para warga matuhi protokol kesehatan. Di sini subjeknya ada 2, predikatnya juga ada 2. Pemerintah dawuh itu jejer pasisa. Supaya para warga matuhi protokol kesehatan itu merupakan keterangan dari ini, tapi keterangannya itu sendiri juga terdiri dari jejer, pasisa, dan lesan. Jadi jawabannya yang termasuk ukara campuran adalah yang C, karena merupakan perpaduan dari 2 kalimat menjadi 1. Nomor 37. Berdasarkan hubungan antar klausa atau gotro, kalimat majemuk atau ukara campuran dibedakan menjadi beberapa jenis. Di bawah ini yang termasuk jenis ukara campuran susun kalimat majemuk bertingkat adalah, ciri kalimat majemuk bertingkat susun adalah saling menerangkan. Depan menerangkan belakang atau belakang menerangkan yang depan. Gitu. Kalau untuk yang A, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, Adik, dan sebagainya itu hanya penggabungan saja, belum susun, masih setara. Kemudian yang B juga, yang C juga, yang D juga, yang merupakan saling menerangkan, salah satu menerangkan yang lain adalah yang E. Nalika nindakake pembelajaran luring menyang omahe siswa, itu menjadi keterangan. Menerangkan yang mana? Menerangkan yang belakang. Atiku terenyuh nyawang kahanane. Jadi di sini ada diterangkan dan menerangkan. Ini yang depan menerangkan yang belakang, seperti itu. Jadi salah satu ciri khas ukara campuran susun adalah saling menerangkan, yang depan menerangkan belakang atau yang belakang menerangkan yang depan.
Kalau campuran sederajat itu hanya penggabungan. Campuran susun itu saling menerangkan. Banyak tipunya. 38. Berdasarkan kata kerja yang digunakan dalam kalimat, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu jawabannya adalah A, ukara tanduk lan ukara tanggap. Ukara tanduk lan ukara tanggap itu kalimat dilihat dari jenis kata kerja. Kalau tanduk itu kata kerja aktif dan tanggap itu kata kerja pasif. Kalau ukara lombo dan campuran itu dilihat dari banyaknya gotro yang ada di dalam kalimat tersebut. Kemudian untuk topik dan komen itu berdasarkan kedudukan isinya, mana yang utama, mana yang hanya komen. Kemudian ukara sederajat dan susun berdasarkan hubungan antar klausannya. Sedangkan untuk ukara fakta dan opini itu dilihat dari segi isinya. Untuk soal ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah betul semua menjawabnya. Nomor 39. Berdasarkan kata kerja yang digunakan, berikut ini merupakan contoh ukara tanduk. Ukara kui kalimat, tanduk kui aktif. Kalimat aktif. Ciri-cirinya menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif salah satunya bisa dibentuk menggunakan ater-ater hanuswara. Ater-ater hanuswara adalah en, ang. Dan di sini untuk yang D, nggarap soal ngene iki gampang banget. Di sini kata kerjanya adalah nggarap menggunakan ater-ater hanuswara ang. Ini adalah kata kerja aktif sehingga termasuk pada ukara tanduk. Kemudian nomor 40. Bahasa Jawa memiliki ragam yang begitu banyak. Ada ragam moko, madya, krama, kedaton, dan kasar. Masing-masing ragam memiliki tingkatan sendiri-sendiri. Dalam perkembangannya, keragaman tersebut mengalami pergeseran. Orang Jawa di masa kini sudah tidak paham lagi keragaman bahasanya sendiri. Bahkan guru bahasa Jawa sebagai tokoh penjaga keragaman bahasa Jawa harus menguasai hal itu. Akan tetapi, penerapan kepada peserta didik disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi di sini ada 2 kepentingan. 1, guru sebagai penjaga kelestarian bahasa harus menguasai apapun itu bentuk ragamnya. Yang kedua, kaitannya dengan penerapan. Guru sebagai yang akan menularkan terkait dengan kebahasaan sehari-hari supaya bahasa Jawa itu tidak punah. Pertanyaannya, berikut ini adalah ragam bahasa Jawa yang lengkap, kecuali. Kecualinya, moko ada madya, krama, kedaton, basa kraton. Sebetulnya basa kraton ini adalah yang D, basa kedaton. Tapi istilahnya bukan basa kraton, tapi basa kedaton. Basa kedaton itu ragam bahasa yang dipakai di lingkungan keraton. Dipakai di lingkungan keraton, tapi namanya bukan basa kraton. Jadi ini adalah perkecualian. Jadi karena di sini kecuali, maka yang salah adalah yang E. Nomor 41. Dalam praktek penggunaan ragam bahasa dalam komunikasi sehari-hari, seringkali dijumpai penggunaan kata yang salah. Kesalahan tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, bahkan orang tua, bahkan guru pun juga sering salah. Nyuwun sewu Ibu, mangke sonten panjenengan wonten dalem menapa boten nggih? Kula badhe titik-titik dateng dalemipun Ibu. Kata yang tepat untuk melengkapi sesuai unggah-ungguh yang benar adalah
Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham. Di sini kata kuncinya adalah pada kata kulo, di sini ada kata ibu. Berarti ini yang muda akan mendatangi ke yang tua. Kata yang paling tepat adalah sowan. Sowan itu digunakan untuk yang muda datang ke yang tua. Kemudian untuk yang kalau kebalikannya itu rawuh. Kalau rawuh itu yang datang itu yang tua, yang didatangi yang muda. Kemudian dolan itu bahasa sehari-hari. 42. Mengacu pada unggah-ungguh bahasa Jawa versi lama, penggunaan bahasa ragam kromo memiliki berbagai varian. Setiap ragam memiliki pengguna sesuai peruntukan ragam tersebut. Bahasa yang digunakan oleh orang muda kepada orang tua menggunakan ragam, jawabannya adalah yang A, mudo kromo. Di sini ada kata mudo, berarti digunakan oleh orang muda kepada orang yang tua. Kalau Kramantoro ini nama lain dari Kromolugu. Werdo kromo, werdo itu tua. Werdo kromo itu bahasanya orang tua. Yang menggunakan itu orang tua kepada yang muda. Penjelasannya adalah mudo kromo, orang muda kepada orang tua, plus kromo inggil ini sama dengan kromo alus. Dan Kramantoro itu kromo digunakan sesama. Awalan dan akhiran juga tetap kromo. Ini bisa dikatakan sama dengan kromolugu. Kemudian werdo kromo itu orang tua kepada orang muda, tetapi di sini awalan dan akhirannya itu ngoko. Kemudian untuk versi yang terbaru secara kesepakatan bersama bahwa kromo dibedakan hanya menjadi 2. Yang nanti juga diajarkan ke siswa juga hanya dibedakan menjadi 2, tidak diindik banyak sekali, nanti malah siswa bingung, malah jadi malas belajar bahasa Jawa. Yaitu kromolugu dan kromo alus. Kromolugu itu digunakan untuk sesama, ragamnya kromo semuanya, dan kromo alus itu biasa dipakai untuk orang yang muda kepada orang yang tua. Muda bisa berarti muda usianya, bisa juga muda dari segi struktural atau apa ya, pangkat dan jabatannya. 43. Ini masih terkait dengan ragam kromo. Ini versi yang lengkap. Itu terdiri dari ngoko lugu, ngoko andap, madya ngoko, madya kromo, madyantoro. Ini benar-benar bisa membuat kalau kita ajarkan ke siswa, nanti siswa kita bisa menjadi tambah pusing. Kita sendiri aja mempelajari ini begitu rumitnya, begitu pusingnya, seperti itu. Kemudian kromonya ada mudo kromo, ada kramantoro, ada werdo kromo, ada kromo inggil, ada kromo deso. Di sini belum juga ada yang di luar ini ada boso kedaton, bahasa yang dipakai di keraton. Kemudian memahami ragam basa yang begitu banyak tentulah tidak mudah, bahkan dapat membuat menjadi malas untuk mempelajarinya. Untuk itu, ragam yang diperlukan diajarkan kepada peserta didik adalah cukup diajarkan ngoko lugu, ngoko andap, kemudian mudo kromo, dan Kramantoro. Mudo kromo itu bahasanya anak muda kepada orang tua, itu kromo inggil, kromo alus. Kramantoro kui sesama tetapi tetap basa kromo atau kromo lugu. Itu secara lengkap unggah-ungguh basa, ngoko, madya, kromo, basa kedaton, basa kasar. Ngoko terdiri dari 2, madya juga 3, kromo ada 5, kita ambil 2. Kemudian untuk dalam pembelajaran ngoko cukup menjadi 2, ngoko lugu, ngoko alus, kromo juga menjadi 2, kromo lugu dan kromo alus, seperti itu.
Jangan diajarkan yang rumit-rumit, nanti malah anak didik kita tambah mumet, menjadi tidak tertarik. Kita sebagai guru bahasa Jawa harus pandai-pandai mengatur siasat, mencari metode mengajar bagaimana supaya anak-anak muda zaman sekarang itu tetap mengenal bahasa Jawa, tahu ilmunya, tetapi juga senang dalam belajarnya. Jadi perlahan, sampaikan yang penting-penting, jangan langsung brok teori banyak sekali itu. Nanti malah akan membuat mereka bosan, sehingga nanti kalau pelajaran bahasa Jawa malah dia menjadi tidak tertarik lagi. Nomor 44. Era digital sekarang ini, begitu banyak berita hoaks yang beredar di sosial media. Berita hoaks adalah berita yang tidak benar. Berita yang baik itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Agar berita dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan berita itu harus mengacu pada unsur 5W+1H. Unsur-unsur berita tersebut tertera di bawah ini, kecuali berarti ini nanti yang salah, yang jelas yang D itu jelas salah banget. Kamu sopo pawarto itu tidak penting. 5W+1H, W yang pertama adalah what, kejadian apa, berita tentang apa, kejadian tentang apa. Wu, sopo bae kang ono ing kedadian kuwi, sopo sing ngalami, sopo sing personil-personil yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kapan kejadiannya, tepatnya ada di mana, jalan apa, RT apa, dan lain sebagainya. Kemudian where, kapan panggonan, kapan itu waktu, where, which, tempat, panggonan. Why, kenapa, sebab-sebabnya kok bisa terjadi gue. Kemudian hanya adalah kepriwe dengan sebab ini jauh lebih luas. Jadi ini kalau kepriwe itu menjelaskan dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana kejadiannya, awalnya bagaimana, sebabnya apa, siapa saja, seperti itu. Ini di SMP di materi kelas 8. Soal nomor 45 masih terkait dengan berita. Akeh kang paring pambiji ing babagan pembelajaran jarak jauh utawa PJJ. Kanthi ora anane pembelajaran tatap muka ing tengah pandemi Covid, dikuwatirake bakal nuwuhake dampak negatif. Pancen diakoni ana dampak liya kang tuwuh kanthi anane pembelajaran online kang dudu perkara biji. Ananging ing perkara karakter siswa. Berita ini saya ambil dari liputan 6 dengan perubahan penyesuaian yang semula bahasa Indonesia, saya ganti menggunakan bahasa Jawa. Kemudian pertanyaannya adalah isi pokok berita tersebut. Isi pokok berita tersebut jawabannya adalah yang C. Di sini ada dampak negatif. Dampak negatif pembelajaran online. Nomor 46 terkait dengan Purwokanthi. Purwokanthi merupakan rima atau alunan bunyi yang sama pada beberapa kata dalam sastra Jawa dan sastra Sunda. Purwokanthi berasal dari kata purwo yang artinya awal dan kanthi artinya menggandeng atau mengulang. Sehingga Purwokanthi arti secara harfiahnya adalah mengulang yang telah disebut di bagian awal. Di bawah ini adalah macam-macam jenis Purwokanthi. Ini juga Purwokanthi materi kelas 9. Jenis Purwokanthi kecuali berarti yang salah. Purwokanthi itu ada Purwokanthi Swara, Sastro, Basa, dan Lumaksita. C dan D ini satu nama. Nama lain dari Purwokanthi Basa adalah Purwokanthi Lumaksita. Jadi yang salah kecuali di sini adalah yang
Purwokanthi Guru Gotro. 47. Ada kalimat Asung Panjurung Puja Puji Memuji Harjaning Projo. Kalimat tersebut menggunakan Purwokanthi. Kalau Bapak Ibu amati pada deretan kata-kata ini banyak menggunakan huruf konsonan yang sama. Asung Panjurung di sini ada J, Puja Puji di sini juga ada JJ, Memuji ini juga ada J-nya, Harjaning ada J, Projo juga ada J. Sehingga kalimat tersebut menggunakan Purwokanthi Guru Sastro. Sastro artinya adalah konsonan. Kalau swara itu suaranya, vokalnya yang sama. Kalau sastro itu konsonannya yang sama. Kalau boso atau lumaksita itu ada kata yang diulang secara beruntun. Kalau yang enggak ada, Guru Gotro itu enggak ada. Bukan termasuk pada Purwokanthi. Jadi, Asung Panjurung, Puja Puji, Memuji Harjaning Projo termasuk Purwokanthi Guru Sastro. Nomor selanjutnya 48. Masyarakat Jawa mengenal beberapa bentuk gaya bahasa yang memiliki fungsi sebagai piwulang atau pembelajaran secara lisan. Gaya bahasa yang dituturkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Jawa tersebut sering dikenal sebagai pepatah atau peribahasa yang dalam bahasa Jawa masyarakat sering menyebutnya dengan nama ada paribasan, ada bebasan, dan ada saluko. Di bawah ini yang merupakan contoh dari bebasan. Di sini saya buat bebasan adalah jawabannya yang B. Diwenehi ati mrogo rempelo. Kalau yang A, kebo nusu gudel, ini saluko karena menggunakan kata kebo, menggunakan nama hewan. Demikian juga gudel. Kemudian buru uceng kelangan delek, ini juga masih menggunakan nama hewan. Salah satu ciri saluko adalah menggunakan nama hewan. Kemudian jer basuki mawa beo dan sopo tekun bakal tekan, ini merupakan paribasan. Bedanya paribasan dan bebasan, kalau bebasan itu ada makna perumpamaan, kalau paribasan tidak. Kebo nutu gudel, ada kebo, ada gudel, berarti saluko. Ini juga ada uceng, ada delek, berarti saluko. Kemudian yang D dan E tidak ada perumpamaan, berarti paribasan. Jadi yang merupakan bebasan ada unsur perumpamaannya adalah yang B. Nomor selanjutnya 49. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Ia adalah putra dari Mas Tanjangsworo, juga disebut Mas Ngabai Ronggowarsito. Ayahnya adalah cucu dari Yosodipuro II, Pujangga Utama Kasunanan Surakarta. Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujoyo, abdi ayahnya. Bagus Burhan diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anoman bergelar Raden Ngabai Ronggowarsito, menggantikan ayahnya. Ronggowarsito adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa. Istilah zaman edan konon pertama kali diperkenalkan oleh Ronggowarsito dalam bukunya A, B, C, D, E. Bapak Ibu sudah paham semuanya kalau zaman edan itu ada pada buku Serat Polo Ijo. Kemudian untuk yang terakhir ada tembang mocopat sino. Amenangi zaman edan. Itu masih berkaitan dengan soal nomor 49 tadi.
ewuh oyo ing pambudi, melu ngedan ora tahan, yen tan melu anglakoni, boya keduman melik. Kaliren wekasanipun. Ndilalah kersane ngalah, bejo begjane kang lali, luwih bejo pang eling rawan waspada. Dari syair tembang di atas, sikap hidup yang dijadikan pedoman adalah, di sini ada sikap hidup dari awal sampai akhir, ini banyak sikap hidup orang Jawa. Kemudian yang dijadikan pedoman ketika kita menangi zaman idan itu adalah tansah eling lan waspada. Banyak orang-orang yang selalu eling dan waspadalah yang akan selamat dari dunia ini. Demikian itu untuk soal yang terakhir, nomor 50. Ini hanya sebatas usaha kita untuk membaca kembali materi-materi, mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk membaca-baca materi Paromo Sastro dan Kasus Sastra. Googling juga banyak sekali dibuka. Namun manten saking kula sedaya lepat nyuwun pangapunten, mugi-mugi mumpangati kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Susi, monggo. Atau barangkali monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo silakan. Mungkin akan saya tutup nggih. Monggo Ibu Susi, saya kembalikan lagi kepada Ibu, atau barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan. Bu Dwi, alhamdulillah selesai sudah ya Bu Dwi. 50 nomor, luar biasa Bu Dwi. Terima kasih sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi. Semoga bisa menjadi bekal bagi teman-teman. Amin, amin, mudah-mudahan. Amin, amin. Untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Luar biasa, ternyata Bu Dwi sangat menguasai ya. Saya amati dari awal sampai dengan akhir. Waduh, ini bahasa Jawa, ini bahasanya kita sendiri, tapi kita sering. Secara pribadi saya sendiri sering keteteran kalau untuk bahasa Jawa Bu Dwi. Saya begitu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, jadi punya gambaran, oh ya ternyata beda juga. Gitu. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Monggo kepada teman-teman, yang pertama yang belum mengisi link daftar hadir, monggo untuk berkenan mengisi link daftar hadir. Di sana ada 18 partisipan, namun baru 14 partisipan yang mengisi link daftar hadir. Monggo yang merasa belum mengisi disilahkan untuk mengisi link daftar hadir. Kemudian untuk Bu Dwi mohon berkenan untuk menyampaikan PPT-nya, barangkali nanti bisa dikirimkan ke kami nanti supaya bisa kami aturakan teman-teman melalui Telegram. Begitu Bu Dwi. Geng. Siap. Masih ada sedikit sisa waktu, barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya langsung, mumpung ada narasumbernya ini Bapak Ibu. Kak Alfa, barangkali ada yang ingin disampaikan atau teman-teman yang lain? Monggo, mumpung kita bertemu dengan pakarnya ini. Kalau misalnya tidak ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mohon berkenan Bapak Ibu untuk bisa
membuka video karena akan kami dokumentasikan dan kami laporkan ke provinsi. Monggo Bapak Ibu silahkan dimohon berkenan untuk membuka video, akan kami screenshot supaya kami bisa laporan bahwa hari ini sudah ada kegiatan pembimbingan kompetensi teknik. Monggo Bapak Ibu. Mbak Desi, Mbak Wendy, Mas Gana, dari tadi juga belum. Bu Tarti, monggo. Mbak Alifah, sudah ya. Mbak Rizky ini belum. Silahkan Bu Tarti, Mbak Santi. Sekali lagi senyumnya mana Bapak Ibu? Semangat nih Bapak Ibu. Kegiatan kali ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberi banyak kemudahan sehingga nanti Bapak Ibu bisa sukses semua dalam kegiatan seleksi P3K. Doa kami semua pengurus PGRI Kabupaten Cilacap untuk Bapak Ibu peserta pembimbingan kali ini dan teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan kali ini, agar nanti diberi kemudahan dalam mengikuti seleksi. Tentu saja bekal hari ini mungkin masih jauh dari harapan Bapak Ibu, namun demikian ini bisa menjadi sebuah bekal juga untuk melengkapi wawasan Bapak Ibu dalam menghadapi seleksi nanti. Bapak Ibu sudah tidak kurang-kurang ya Bu Dwi ya, searching, googling begitu, mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang hubungannya dengan simulasi seleksi P3K. Insya Allah teman-teman kita ini karena saya lihat itu semuanya, waduh masih kayaknya fresh graduate semua ini Bu Dwi. Kayaknya ini junior-junior semua sehingga masih semangatnya itu masih tinggi sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa mengikuti kegiatan seleksi, bisa sukses sesuai harapan kita semua. Jika sudah tidak ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mohon izin kami dari pengurus PGRI Kabupaten Cilacap, mohon maaf apabila segala sesuatu yang kami aturakan kepada Bapak Ibu, kami tujuannya adalah memfasilitasi Bapak Ibu, namun apabila jauh dari harapan Bapak Ibu, maka secara pribadi dan secara organisasi, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan selalu sukses, sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga, selamat berweekend ini, dan selamat searching terus Bapak Ibu untuk melengkapi bekal dari Bapak Ibu sekalian. Sukses terus untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan untuk bergabung dengan link kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Mari Bapak Ibu kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan bagi yang berkeyakinan lain. Dipersilahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas, mohon maaf jika kurang memuaskan. Waduh, sudah luar biasa Bu Dwi, sudah luar biasa. Sudah semuanya disampaikan oleh Bu Dwi dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amalan pahala bagi Bu Dwi. Sekian Bapak Ibu, kami mengaturkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu akan semakin sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.